Halo adik-adik semua, selamat datang di pelajaran IPS. Yeay, baik lagi nih sama Kak Dinda. Dan hari ini kakak akan menjelaskan mengenai materi kerjasama dalam keluarga. Oke, udah pada siap belajar belum nih? Disiapin dulu buku catatannya, disiapin dulu semangatnya, biar kita semakin masuk materinya hari ini. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita, jadi kita harus semangat banget nih, oke? Oke, kita akan mulai ya. Kita akan membahas mengenai kerjasama dalam keluarga. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kerjasama dalam keluarga, kakak mau jelasin terlebih dahulu nih, bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Ayo, pada tahu nggak nih maksudnya teman-teman semua? Manusia merupakan makhluk sosial. Maksudnya apa tuh, Kak? No, ada yang tahu nggak nih teman-teman semua? Nah, jadi maksud dari manusia merupakan makhluk sosial yaitu manusia disebut makhluk sosial karena manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Jadi manusia itu sudah diciptakan sama Tuhan sebagai suatu makhluk yang harus hidupnya tuh bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain gitu. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa satu sama lain dan akan selalu saling membutuhkan. Nah, contohnya itu apa sih kalau menunjukkan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial kayak gitu. Contohnya ini misalkan mengunjungi orang sakit, misalkan tetangga kamu sakit, atau misalkan guru kamu sakit. Nah, itu tuh biasanya kita mengunjungi orang sakit. Ya, kecuali kalau lagi COVID ya. Kan nggak bisa tuh, kalau misalkan kondisi sekarang kan nggak bisa mengunjungi orang sakit. Cuman dulu sebelum kita ada pandemi ini, kalau ada orang sakit biasanya tuh dikunjungin, terus bawa kayak bawa buah, kayak gitu-gitu kan. Terus menolong antar sesama. Misalkan tetangga kalian lagi ada kesulitan, misalkan apa? Misalkan tetangga kalian lagi sulit air, misalkan air di rumah mereka lagi susah gitu. Nah, biasanya nih kalian sebagai tetangga yang baik, ya kita memberikan air kita kepada tetangga, misalkan bantu di ember, terus nanti embernya diisi air, airnya bisa dibawa pulang, jadi bisa dipakai sama tetangga kita, kayak gitu. Terus ada lagi nih yang mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat. Misalkan kayak acara 17-an, terus apalagi sholat taraweh, kalau kalian muslim, nanti ada Idul Fitri, nah itu kan kegiatan di lingkungan masyarakat tuh kan, atau kalau ibu kalian suka ikut arisan, nah kayak gitu tuh, itu tuh menunjukkan bahwa manusia ini tuh berinteraksi satu sama lain, kayak gitu. Terus ada lagi nih kalau di rumah, bentuk interaksinya tuh membantu pekerjaan di rumah. Nah, mengenai membantu pekerjaan di rumah bakal dibahas di slide berikutnya. Jadi kita simak lagi ya. Oke, kita masuk nih materi yang pertama. Apa itu kerjasama? Tadi kan kakak udah bilang kan di awal bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong dan membutuhkan satu sama lain. Makanya diperlukan suatu kerjasama di antara dua manusia tersebut. Nah, jadi di sini kakak jelasin apa itu kerjasama. Terus pernah nggak kalian dengar kata gotong royong? Nah, sekarang ditanya tuh, gotong royong sama kerjasama tuh sama atau enggak ya artinya, kayak gitu, oke? Nah, kerjasama atau gotong royong. Di sini kakak ambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kerjasama itu artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi mereka saling jadi bisa disebut usahanya gitu ya untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada gotong royong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong itu artinya bekerja sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu. Jadi intinya kerjasama dan gotong royong itu memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama membantu atau usaha untuk membantu seseorang demi mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang tahu nggak nih contohnya apa dari kerjasama atau gotong royong? Yang sering kalian lihat aja di sekitar kalian gitu, pasti itu ada gitu, kerjasama atau gotong royong. Karena ciri khas orang-orang Indonesia itu adalah kita ini
adalah masyarakat yang suka tolong-menolong, yang suka bergotong royong atau bekerja sama, kayak gitu. Nah, ini dia nih, contoh kerjasama. Sini udah kelihatan kan di gambarnya, nih lagi ngapain nih? Nah, ini contoh kerjasama di rumah, yaitu anaknya membantu ibunya cuci piring. Bukan cuma anak perempuan aja yang bantu ibunya cuci piring, tapi juga anak laki-laki dan juga ayahnya mungkin bisa membantu mencuci piring, kayak gitu. Jadi semua harus adil. Nah, terus ada lagi nih di bawahnya, suka dilihat di rumah nih, ibunya lagi bantuin kerjain PR. Nah, itu disebut juga kerjasama tuh. Nah, kalau di sebelah sini, kita lihat nih di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat nih ngapain nih? Nah, mereka ini tuh lagi kerja bakti ya, biasanya dilakukan di lingkungan RT atau RW atau ya lingkungan masyarakat gitu lah ya, bersama-sama bergotong royong untuk kerja bakti supaya lingkungan sekitar rumah kalian dan lingkungan warga-warga di situ tuh menjadi lebih bersih lagi gitu. Biasanya kalau misalkan dulu tuh waktu kakak masih kecil pernah ada kerja bakti untuk menghindari nyamuk DBD kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada genangan air ditutup, sampah-sampah dibuang-buangin. Jadi semua warga ini saling bekerja sama supaya komplek kita ini tuh tidak terkena wabah penyakit demam berdarah kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih, di bawah nih, ini pasti udah tahu banget dong ya, kalau misalkan dulu nih sebelum pandemi di sekolah, pasti ada yang namanya piket. Piket kelas, ayo kalian pada ikut piket nggak tuh waktu dijadwalin? Nah, apa jangan-jangan malah pulang duluan lagi nggak piket? Nah, kan? Nah, ini piket ini juga termasuk contoh dari kerjasama dengan tujuan menjaga kebersihan kelas, kayak gitu, oke? Dan contohnya masih banyak lagi, nanti di akhir kakak akan tanyain ke kalian, contoh apa lagi sih dari kerjasama, kayak gitu. Berikutnya, ada pertanyaan nih. Kenapa sih Kak kita perlu bekerja sama? Kenapa ayo? Jadi bekerja sama itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Misalkan tadi kerja bakti, kan lingkungan sekitar kita kan luas banget ya. Misalkan kita tinggal di kompleks, kompleks itu kan luas gitu, nggak mungkin kita bekerja sendiri gitu, bersih-bersih sendiri, buang sampahnya sendiri, nutup selokan sendiri, kayak gitu kan nggak mungkin. Kita harus bekerja sama supaya lebih cepat dalam mengerjakan dan lebih efisien juga. Jadi kita nggak capek sendiri, kita capeknya bareng-bareng, tapi hasilnya dinikmati oleh bareng-bareng, kayak gitu. Jadi pekerjaan yang berat jadi ringan. Terus yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Nah, seperti yang tadi udah di contohnya ini tuh kan tadi ada kita ambil contoh yang tadi piket. Tadi piket nih. Kita piket ini, dengan adanya piket itu kita menumbuhkan rasa kebersamaan. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau piket itu kan rame-rame kan sama teman-teman kalian. Nah, dengan rame-rame itu jadi kalian tuh punya ada rasa kayak, oh iya ini nih teman aku nih, kayak gini-gini, kayak jadi selama ini tuh kita harus kerjasama, harus saling bantu-membantu dalam melakukan piket kayak gitu. Jadi ada rasa kebersamaannya gitu. Jadi seru kan kalau kalian lagi piket tuh ada yang sibuk bercanda, ada yang lagi serius bersih-bersih kelas, mau dibercandain kayak gitu. Itu kan disebut sebagai rasa kebersamaan dan tali persaudaraan gitu sesama teman. Yang ketiga yaitu memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Maksudnya apa? Jadi memupuk rasa sosial itu dan menciptakan kepedulian itu maksudnya gini, kita ambil contoh yang tadi tetangga kalian minta air. Misalkan di rumah tetangga kalian airnya lagi mati. Terus mereka datang ke rumah kita, bilang mereka mau minta air. Nah, tentu kita ini sebagai tetangga yang baik dan sebagai manusia yang baik, kita harus dong bantu mereka karena mereka lagi kesusahan, masa nggak kita bantu? Kayak gitu kan. Nah, jadi itu tuh disebut sebagai menciptakan kepedulian. Kita tuh peduli terhadap tetangga kita gitu, orang yang ada di samping rumah kita yang sedang kesulitan membutuhkan air gitu. Tentu kita harus membantu dan itu disebut menciptakan kepedulian terhadap sesama kita, sesama manusia.
dan juga memupuk rasa sosial. Memupuk rasa sosial itu maksudnya kita kan sesama tetangga nih, masa tetangga nggak saling bantu, masa tetangga nggak saling akur, kayak gitu. Jadi ada rasa sosialnya dan juga ada rasa kepeduliannya gitu terhadap lingkungan sekitar kita. Oke? Nah, yang kedua nih, kita mulai masuk ke materi inti kita, yaitu bekerja sama di lingkungan keluarga. Oke. Nah, teman-teman ingat nggak nih, pelajaran sebelumnya, 2 pelajaran sebelumnya itu kan kita membicarakan mengenai peran dan tugas anggota keluarga. Ingat nggak tuh teman-teman semua? Harus diingat ya, karena itu tuh gampang gitu loh materinya. Jadi kita harus mengingat karena satu materi dan materi lain tuh saling berhubungan. Nah, kerjasama di dalam lingkungan keluarga itu merupakan bagian dari pemenuhan peran anggota keluarga. Maksudnya tuh gimana? Ingat nggak waktu pas kakak ajarin materi peran dan tugas keluarga, apa peran dari anak? Ayo, masih ingat nggak? Peran anak yaitu membantu orang tua kan? Dan membantu orang tua ini merupakan bagian dari kerjasama di dalam lingkungan keluarga, kayak gitu. Misalkan ada lagi nih, peran seorang kakak. Ayo, masih ingat nggak perannya kakak itu apa? Perannya kakak itu untuk menjaga adiknya, membantu adiknya saat mengerjakan PR. Nah, itu termasuk kerjasama di dalam lingkungan keluarga. Melindungi, membantu adiknya kalau lagi ada PR. Terus adiknya juga membantu kakaknya kalau misalkan kakaknya lagi disuruh bantuin ibunya jemur. Adiknya bantu, kayak gitu. Dan saling menyayangi satu sama lain. Atau ada lagi tugas anak membantu ibu. Misalkan ibu di rumah lagi repot banget nih, butuh bantuan anaknya. Nah, kalian sebagai anak tentu harus membantu orang tua dan itu disebut sebagai kerjasama di dalam lingkungan keluarga. Jadi gotong royong atau kerjasama di dalam lingkungan keluarga itu disebut dari pemenuhan peran kalian atau tugas kalian sebagai anggota keluarga, kayak gitu. Next. Manfaat kerjasama, oke ini kurang tulisannya ya, sorry. Manfaat kerjasama di lingkungan keluarga. Sama kayak yang tadi nih, yang pertama yaitu memenuhi peran dan kewajiban. Seperti yang tadi kakak udah bilang, tiap anggota keluarga ini memiliki peran dan kewajibannya masing-masing. Kayak misalkan peran anak untuk membantu orang tuanya, kewajibannya juga membantu orang tuanya, kayak gitu. Terus misalkan perannya orang tua sebagai pelindung di dalam keluarga, terus juga ada kewajiban, misalkan kewajiban seorang ayah atau seorang ibu untuk membantu anaknya bersekolah, kayak gitu. Membantu ketika kalian nih lagi ada PR, dibantuin, kayak gitu. Terus yang kedua, membiasakan diri menjadi mandiri. Nah, misalkan kalian disuruh ibu kalian nih, misalkan nama kakak, Dinda boleh tolong angkatin jemuran dulu nggak? Kayak gitu. Kalau misalkan kalian disuruh kayak gitu, kalian harus mau karena dengan kalian disuruh itu, nanti kalian akan membiasakan diri kalian nih, kalau misalkan kalian udah gede, kalian jadi mandiri gitu. Kalau misalkan ternyata ibu kalian udah nggak sama kalian lagi, atau ayah kalian udah nggak sama kalian lagi, atau kayak kakak gini, udah kuliah, berarti kan kakak sudah menuju dewasa, berarti kakak harus mandiri, harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan rumah itu harus bisa kakak kerjakan, misalkan nyapu, ngepel, nyuci, masak, kayak gitu, dan semua itu diawali saat masih kecil gitu. Jadi kalau kalian disuruh sama orang tua tuh mau aja gitu, karena di situ kalian belajar biar nanti kalian jadi mandiri, biar kalian nanti nggak perlu apa-apa minta tolong mamahnya, apa-apa minta tolong papahnya, kayak gitu. Jadi kalian bisa sendiri, oke? Nah, terus ada meningkatkan rasa empati. Meningkatkan rasa empati itu maksudnya gimana? Jadi, misalkan kalian lagi asik-asik main game, kayak gitu. Terus kalian ngelihat ibu kalian lagi nyapu. Nah, terus kalian berpikir di situ, wah kalau misalkan ibu aku nyapu rumah sendirian, pasti berat banget dong. Kan ibu pasti nanti bakal capek. Terus kalian cuman main game aja, duduk-duduk, tidur-tiduran, kayak gitu. Nah, di situ akan
kalian tuh meningkatkan rasa empati kalian. Kalian tuh merasa kasihan kepada ibu kalian, akhirnya kalian menawarkan diri, misalkan gini, "Bun, mau nggak aku bantuin? Bunda nyapu dalam rumah, aku nyapu di pekarangan luar," kayak gitu. Jadi kalian tuh punya rasa empati kepada anggota keluarga kalian sendiri, kayak gitu. Atau ayah kalian lagi nyuci motor atau nyuci mobil, kayak gitu. Terus kalian ngelihat, kayaknya ayah butuh bantuan nih, kayak gitu. Berarti itu kan kalian sudah punya rasa empati gitu. Kalian punya rasa untuk kayaknya aku harus nolongin deh, kayak gitu. Jadi, oke, misalkan ayah lagi bersih-bersih motornya atau bersih-bersih mobilnya, terus kalian nawarin, ayah mau nggak aku bantuin bersihin mobilnya biar cepet selesai, biar mobilnya juga cepet bersih atau motornya cepet bersih, kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih, yang keempat, yaitu mempererat rasa kekeluargaan. Sama kayak yang tadi sebelumnya, kalau yang tadi itu kan manfaat kerjasama secara umum. Nah, kalau ini kan di dalam keluarga, jadi mempererat rasa kekeluargaan kalian. Jadi, kalau misalkan kalian sedang kerjasama nih di rumah, misalkan ibu kalian nyapu, terus kalian ngelapin jendela, terus ayah kalian misalkan ngeganti lampu, terus kakak kalian bantuin jemur. Nah, itu kan jadi muncul rasa kekeluargaan gitu. Kalian jadi bareng-bareng nih melakukan tugasnya. Jadi nanti semakin dekat lagi antara antara anggota keluarga tuh jadi semakin erat lagi gitu. Jadi sekalian apa ya, bisa dibilang tuh apa ya, bahasa Inggrisnya tuh kayak bonding time gitu. Kalian jadi menghabiskan waktu kalian bersama keluarga gitu secara bareng-bareng. Dan udah bareng-bareng kayak gitu, rumah kalian jadi bersih kayak gitu. Jadi banyak banget manfaat dari kerjasama, terutama di lingkungan keluarga. Oke, kesimpulan. Memang materinya tuh simpel banget ya, kalau pelajaran IPS tuh materinya tuh semua ada di kehidupan sehari-hari kita, jadi tinggal kitanya aja nih memperhatikan atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu, yang pertama, manusia merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan orang lain. Karena manusia ini makhluk sosial, berarti mereka ini adalah makhluk yang berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Yang kedua yaitu dalam melakukan pekerjaannya, manusia harus saling bantu-membantu sesama apabila ada yang kesulitan. Inilah yang kemudian disebut dengan gotong royong atau kerjasama. Jadi kalau kalian melihat ada orang yang sedang kesulitan, kalian tuh jangan ragu-ragu untuk ngebantu. Kalian tuh harus punya rasa kasihan, kalian tuh harus punya rasa bahwa kita tuh sama manusia gitu. Jadi kita harus membantu satu sama lain kayak gitu. Terus ada lagi nih manfaat dari kerjasama, banyak banget nih, ada 4. Pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, yaitu memenuhi peran sebagai anggota keluarga. Nah, yang nomor 4 ini manfaat kerjasama di lingkungan keluarga ya, adik-adik. Nah, oke. Itu adalah pelajaran hari ini, materi hari ini. Simple banget kan? Karena ini tuh materi tuh gampang, kalian tuh pasti bisa lah ya. Kakak yakin kalian semua pinter-pinter, jadi kalian tuh pasti bisa. Dan sebelum kakak tutup, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di grup ya, di WhatsApp grup. Terus, oh ya, kakak mau tanya nih, seperti biasa ada pertanyaan di akhir materi, kamu mau tanya, apalagi sih contoh kerjasama di lingkungan keluarga selain yang tadi kakak sebutin? Misalkan, kalian di rumah suka bantuin apa nih mamahnya? Kalian suka bantu papahnya nggak? Ayo kasih tahu kakak di grup WA. Kalian tuh kalau di rumah bantuin apa? Oke? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan juga langsung tanya aja. Nah, sebelum kakak tutup, kakak mau bilang terima kasih sudah memperhatikan materi hari ini. Kakak mohon maaf kalau misalkan ada
kata-kata yang salah atau mungkin kecepatan atau kalian kurang ngerti. Kalau kurang ngerti, tinggal tanya aja nanti di grup WhatsApp, pasti Kakak jawab. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Semangat terus ya belajarnya.